Pemirsa, selama penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah kota termasuk DKI Jakarta, angka kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan hingga 11,80%. Kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan menjadi kasus dengan peningkatan tertinggi selama pandemi COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar yang dilaksanakan di sejumlah daerah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan angka kejahatan mengalami peningkatan sebesar 11,80%. Data ini diperoleh setelah Polri melakukan evaluasi secara menyeluruh memasuki minggu ke-15 dan ke-16. Secara keseluruhan mengalami angka peningkatan sebesar 11,80%. Tren kejahatannya adalah adanya beberapa peningkatan angka kejahatan terkait dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan. Kemudian secara umum selama dilaksanakan PSBB meskipun terjadi adanya kenaikan angka kejahatan, namun situasi Kamtibmas masih dalam keadaan aman dan terkendali. Ibu kota Jakarta menjadi salah satu daerah dengan kenaikan jumlah kasus kriminalitas. Polda Metro Jaya pun menggelar patroli skala besar ke sejumlah ruas jalan yang dianggap rawan kejahatan, terutama di malam hari seperti aksi perampokan minimarket dan aksi kawanan begal. Seperti aksi begal di Jakarta Utara yang dihentikan tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara 18 April lalu. Terakhir, aksi geng motor yang melakukan pembegalan di Cakung, Jakarta Timur. Polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang mencoba kabur hingga akhirnya polisi terpaksa melumpuhkan salah satu pelaku. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polisi mencatat angka kriminalitas selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap pertama mengalami kenaikan. Minimnya jumlah aparat dan jalanan yang sepi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Bagaimana dengan situasi saat penerapan PSBB tahap kedua di Jakarta saat ini dan apa antisipasi yang harus dilakukan agar terhindar dari aksi kejahatan? Kita akan langsung berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Langsung dari Mapolda Metro Jaya, Pak Yusri. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Yusri, saat ini telah dikonfirmasi angka kriminalitas di Indonesia meningkat khususnya di Jakarta. Apa info terakhir mengenai kasus-kasus kejahatan yang terjadi selama PSBB ini, Pak? Terima kasih, memang benar. Tapi secara krim total 3 bulan awal, Januari, Februari, Maret 2020 dibanding dengan 2019 sebenarnya krim totalnya menurun. Tetapi memang di minggu ke-14, 15, dan 16 di bulan April ini memang ada sedikit peningkatan. Kalau 11 itu memang se-Indonesia, tetapi memang ada peningkatan untuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini di beberapa jenis kejahatan. Misalnya yaitu yang pertama adalah penyebaran berita bohong, kemudian juga ada yang namanya jenis kejahatan curat, serta begal dan juga narkoba. Ini masih menjadi happy ya, masih agak sedikit ada peningkatan. Curat ini juga, pencurian dengan pemberatan juga bergeser ke tempat yang biasanya terjadi di rumah-rumah kosong atau rumah-rumah pada saat juga mau puasa lebaran seperti ini ya. Tapi kan sekarang ini karena hashtagnya di rumah saja sehingga pencurian di rumah ini sama sekali kecil sekali, menurun jauh, gratis sekali. Tapi ada beberapa pencurian di tempat-tempat seperti minimarket. Nah ini yang memang. Tetapi sebagai catatan khusus bahwa di pandemi 19 ini pengungkapan juga oleh Polda Metro ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun kemarin. Demikian, Mbak Nasya. Iya, Pak, tapi dengan peningkatan ini sebetulnya jenis kejahatan apa saja yang paling banyak terjadi selama penerapan PSBB? Saya katakan tadi ada peningkatan itu di pencurian dengan pemberatan di tempat-tempat toko-toko atau minimarket ya yang ada sekarang ini. Kemudian begal-begal karena memang kan sekarang situasi sepi dan masih ada beberapa pencurian dengan kekerasan atau begal ya. Tapi kalau mau dibandingkan tahun kemarin sebenarnya nggak terlalu tinggi, masih tinggi dengan tahun kemarin. Tetapi spesialis memang di curat yang di tempat-tempat minimarket, kemudian penyampaian berita-berita hoax atau berita-berita bohong di masa pandemi COVID-19 ini memang cukup tinggi sekarang ini, Mbak.
Iya, Bang Yusri, salah satunya nih ingin kami konfirmasi juga nih, banyak yang beredar informasi melalui broadcast WhatsApp gitu yang menimbulkan kekhawatiran misalnya dengan modus mematikan lampu dan modus-modus lainnya begitu Bang. Iya betul memang yang terjadi sekarang ini kayak curat ya. Saya katakan tadi bahwa memang juga pengungkapan cukup tinggi. Curat di tempat-tempat minimarket kita sudah mengungkap cukup banyak. Sampai dengan tadi malam pun ada dan hampir rata-rata di bulan April ini minggu 14, 15, 16 ini. Contoh di Jakarta Timur pembongkaran perampokan Alfamart oleh 3 orang pelaku, 1 berhasil, kita dengan 3 tegas dan terukur kita tertembak ya, meninggal dunia. Dia sudah melakukan selama 1 bulan itu 5 kali pengakuan dia, 5 kali di bulan April. Kemudian Polda Metro juga sama, kemarin mengungkap 2 pelaku itu melakukan 11 kali. 1 hari setelah itu menangkap lagi 1 komplotan pelaku lagi, minimarket juga melakukan 8 kali dalam bulan April. Nah, tadi malam juga kita menangkap lagi pelaku 7 kali dia melakukan di tempat di dalam bulan 1 bulan ini. Itu saya katakan meningkat, tapi pengungkapannya kita besar sekali, termasuk cukup besar. Karena sekali kita tangkap dia memang setelah kita interogasi 7 laporan polisi, 7 kejadian perkara yang dia kita ungkap. Ada yang 11. Begitu Mbak. Iya, Pak Yusri, antisipasi dan pengamanan dari Polda nih, terutama di DKI Jakarta sendiri, seperti apa nih Bang di puasa dan lebaran ini? Memang, jadi ini adalah hasil bentukan memang perintah Pak Kapolda ya untuk sesegera mungkin melihat mulai dari 14-15, kemudian Kapolda memerintahkan untuk masing-masing Polres itu membentuk tim khusus. Pertama diperintahkan untuk memetakan, memapping dulu mana daerah-daerah yang rawan kriminal, kemudian jam-jam berapa saja, kemudian modusnya seperti apa. Kriminalnya seperti begal, curat maupun juga tawuran. Kemudian apa itu dipetakan dulu. Kemudian masing-masing Polres membentuk tim. Kemarin di Jakarta Timur namanya tim Satgas Khusus Begal Raja Wali kemarin mengungkap. Nah, itu contoh satu. Nah, dari kemudian kita melakukan patroli yang ditingkatkan. Pengawasan dan penjagaan patroli preventif kita yang ditingkatkan di tempat-tempat yang rawan-rawan kriminal tersebut untuk supaya masyarakat bisa tenang ini. Kemudian kita mengharapkan partisipasi masyarakat juga di sini. Yang pertama masalah keamanan, tingkatkan lagi dong keamanan siskamlingnya dong, sistem keamanan lingkungan bersama-sama 3 pilar, ada Polsek, ada Koramil, ada juga teman-teman dari Satpol PP maupun juga dari keamanan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di tempatnya situ. Nah, itu yang kita harapkan untuk menjaga situasi karena sekarang ini pasti akan meningkatkan. Biasanya kalau grafik mau lebaran seperti ini akan terjadi. Tapi kan kita sudah mapping semua, kita sudah polisi ada di mana-mana, baik yang berseragam maupun tidak berseragam. Itu yang harapan kami untuk membuat masyarakat bisa tenang. Begitu Mbak Nasla. Iya, Pak Yusri, ini terakhir himbauan dan juga tips khususnya bagi masyarakat agar terhindar dari aksi kejahatan ini, Pak. Situasi sekarang ini karena memang jam rawan itu di jam 12 sampai dengan jam 4 atau 5 pagi ya, dengan suasana puasa sekarang ini kami mengharapkan pertama juga pemerintah juga ada menghimbau untuk sebaiknya di rumah saja. Ini tips paling aman nih. Physical distancing sebaiknya di rumah saja karena memang kalau memang harus keluar jangan sendiri. Kemudian jangan membawa barang-barang yang memang memancing. Jakarta Timur itu kejadian di begal itu karena jalan sambil memain handphone. Kemudian lewat motor-motor berandalan semua langsung mengambil, langsung dengan mengancam, celurit. Nah ini yang saya bilang. Kemudian cari rute-rute yang aman. Ya, janganlah cari tempat-tempat yang memang agak rawan. Karena kan sekarang ini sepi nih jalanan kalau malam-malam. Itu paling utama. Yang penting kami sampaikan bahwa apapun pelaku-pelaku ini juga menghimbau para pelaku ini. Kita akan tindak tegas dan terukur para pelaku-pelaku yang coba membahayakan petugas maupun juga masyarakat dalam hal ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusri, Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Newsline.